jangan mendahului, jangan masuk sebelum jadwal Bapak Ibu. Ya, ini itu join di waktu yang sudah diminta. Nah, panduannya ada, silakan Bapak Ibu baca panduannya dan memperbanyak latihan. Ini saya perlihatkan salah satu ibu guru kita, ya, dan di sini ada. Pak, waktu Bapak tinggal 2 menit ya Bapak. Terima kasih Pak Nasir. Ya, ini Bapak Ibu bisa nanti dibuka lihat jadwalnya. Ini diterima, terus nanti bisa melihat jadwalnya di sini. Nanti besok mulai dibuka, Bapak Ibu sudah bisa mengunggah RPP. Pak, kalau saya mau mengunggah RPP dulu langsung boleh, bisa. Bapak Ibu bisa langsung menuju ke Ayo Guru Berbagi, ya. Langsung Bapak Ibu bisa masuk, ya. Bisa langsung masuk ke dalam Guru Berbagi buat RPP dulu. Ya, yang pertama penting itu adalah buat guru ini untuk ibu, ini untuk berbagi dulu, ya. Ini yang penting bagi ibu, bapak, ya, masuk untuk berbagi dulu. Ya, ini contoh, bapak ibu masuk di guru berbaginya, masukin ininya, akun si PKB bapak ibu, kemudian masuk ya, contoh. Ini nanti Bapak Ibu login di sini dan kemudian langsung bisa terkoneksi, ya. Ini tampilan yang Bapak Ibu nanti bisa lakukan pada saat melakukan simulasi mengajar. Saya contoh. Pak, waktunya sekarang karena belum dibuka, boleh nggak saya membuat RPP? Oh, boleh sekali, malah lebih baik. Ya, jadi Bapak Ibu sudah siap. Ini ibu kita, Ibu Eni, dia akan membuat RPP. Ini dia udah login ke APP Min Guru Berbagi, terus kemudian RPP saya. Nah, ternyata Bu Eni ini belum buat RPP sama sekali ini. Nomor handphonenya juga belum pernah dimasukin. Ya, dia belum pernah tambah RPP. Ya, ini tambah nomor selularnya. Contoh Bu Eni ini nomor handphonenya dimasukin, ya. Ini masukin seperti ini. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal tambah RPP di sini. Ya, baik, saya paham dan setujui. Nah, di sini muncul RPP-nya. Ya, tinggal tambah gambarnya, kemudian judul RPP-nya apa, jenis RPP-nya ini yang dipilih adalah luring, kemudian deskripsi RPP, jenjang tingkat mata pelajaran, kata kunci, kemudian pilih berkas. Saya membaca dan mengikuti lembar panduan berbagi RPP, kemudian simpan. Sudah seperti itu Bapak Ibu, mudahnya membuat untuk unggah RPP. Ya, setelah Bapak Ibu unggah RPP, nanti di sini Bapak Ibu di akun SIM PKB-nya, Bapak Ibu tinggal masuk, tinggal login, ya, di guru berbaginya. Bu Eni tinggal masuk, ya, tinggal masuk di sini. Ya, Bu Eni tinggal masuk untuk melakukan sinkron. Nah, ini sudah muncul siapa tim pemantau Bapak Ibu. Ya. Sudah muncul siapa tim pemantau. Tim pemantau ini yang akan membantu Bapak Ibu dalam menyampaikan mengkomunikasikan kendala dengan asesor. Kemudian di sini buat RPP, nanti konfirmasi jadwal, konfirmasi RPP dan konfirmasi jadwal. Jadwal Bapak Ibu akan terlihat itu di waktu pembuatan jadwal oleh para asesor. Ya, para asesor itu akan membuat jadwal. Kami target tanggal 1 asesor sudah selesai set jadwal. Bapak Ibu sudah akan bisa melihat jadwal setelah tanggal 2, tanggal 3 untuk bisa melihat jadwal yang didapatkan Bapak Ibu. Sehingga sudah prepare tanggal 7 sampai tanggal 21, saya nggak boleh kemana-mana di hari apa, jam berapa. Karena saya ada seleksi simulasi mengajar. Oke, saya kira begitu Pak
eh, untuk penjelasan saya, ya, mohon maaf untuk apabila ada salah kata, dan saya kembalikan ke moderator kita Pak Darmawan, Pak Pandi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasir yang telah menyampaikan materi terkait dengan teknis SIM PKB yang secara detail dan jelas. Semoga bisa Ibu Bapak memahami dan bisa dilaksanakan pada waktu akan simulasi mengajar serta wawancara. Terima kasih Pak Nasir. Selanjutnya untuk acara selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab kita akan ada 3 penanya live yang selanjutnya kita akan mengambil pertanyaan dari kolom chat yang baik di YouTube maupun yang ada di Zoom meeting. Untuk yang diambil dari YouTube atau Zoom meeting silahkan Mas Eko untuk menampilkannya. Maaf sebelum saya bacakan pertanyaan yang dari link YouTube, bagi Ibu Bapak untuk wilayah Indonesia Tengah yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat, bagi Bapak-Bapak yang Indonesia Tengah yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat dipersilahkan untuk nanti bisa bergabung kembali atau melihat melalui link YouTube yang dibagikan oleh tim dari PGP melalui WA Ibu Bapak yang sudah Ibu Bapak terima. Terima kasih. Izin kami akan bacakan pertanyaan dari peserta yang ada dari link YouTube. Izin bertanya, saya mengajar mapel prakarya. Untuk pemilihan topik untuk pembuatan RPP tidak ada pilihannya. Apakah tetap dipilihkan atau saya bisa memilih sendiri? Mohon pencerahannya Ibu. Izin mungkin Ibu Anita Wulur bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Ya, untuk pertanyaan tersebut silakan. Ini subjeknya kayaknya prakarya dan kewirausahaan ya. Jadi silakan nanti disesuaikan saja Bapak Ibu untuk yang prakarya dan kewirausahaan disesuaikan saja untuk subjeknya dan juga sesuai dengan jenjang yang ada di kurikulumnya. Begitu Pak Andi. Baik Ibu, terima kasih. Ibu yang ada di YouTube atau Bapak yang tadi bertanya sudah disampaikan oleh Ibu Anita Wulur. Selanjutnya Mas Eko, pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Ibu atau Bapak ini. Mohon pencerahan bagaimana kalau lupa password dari akun SIM PKB pendaftaran PGP. Izin Bapak Nasir untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Silakan hubungi dinas untuk diriset. Pak Darmawan, peserta yang lupa password. Halo. Silakan Bapak, silakan. Ya, kalau peserta yang lupa password, ya silakan dia suruh riset ke dinas, ke admin operator dinas atau ketua MGMP yang ada di daerahnya. Terima kasih Pak Nasir jawabannya. Ibu Bapak yang tadi terkait dengan lupa password bisa ke admin operator dinas atau ketua MGMP. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu atau Bapak Dian SD Pasar Baru 3. Bisakah menggunakan media pembelajaran menggunakan Infocus? Pertanyaan selanjutnya untuk menampilkan PowerPoint atau gambar lainnya. Izin Bu Anita
atau Bapak Nasir, silakan bisa dibantu dijawab. Bu Anita, izin. Bu Anita ya, atau mungkin saya bantu kalau Bu Anita belum. Bu Anita? Ya, silakan Pak Nasir, mungkin Bapak dulu. Ya, untuk Bapak Ibu yang akan menggunakan Infocus, karena nanti tampilannya nanti di video pakai handphone atau pakai laptop, ditakutkan nanti tidak jelas gambar yang Bapak Ibu tampilin di layar dan tidak terlihat oleh teman-teman asesor. Nah, itu udah ada Bu Anita itu. Kemarin Bu Anita udah saranin, kalau Bapak Ibu mau menggunakan, lebih baik gunakan TV yang besar di belakang Bapak Ibu. Ya, gunakan TV yang besar di belakang Bapak Ibu, videonya di depan sehingga bisa kelihatan, karena resolusinya TV itu jauh lebih jelas apa yang Bapak Ibu akan mau jelaskan. Ya, jadi itu dari saya. Mungkin tambahan dari Bu Anita, silakan. Ya, mohon maaf tadi sempat terlempar. Ya, jadi untuk penggunaan PowerPoint ya, ini maksudnya Pak Nasir ya? Ya, menggunakan PowerPoint dan Infocus dia mau pakai untuk ditampilin begitu, Ibu. Oh iya. Ya, seperti yang dijelaskan Pak Nasir tadi, namun kami tidak menyarankan penggunaan proyektor begitu ya, Bapak Ibu, karena takutnya nanti Bapak Ibu terlalu terfokus pada alat-alat tersebut, malah apa yang mau disampaikan karena hanya 10 menit saja gitu ya, durasinya hanya 10 menit, nanti malah pusing dengan gangguan teknis sana sini gitu ya. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah siap sekali dengan penggunaan alat-alat tersebut jauh sebelum waktu simulasi mengajar, dan memastikan semuanya berfungsi dengan baik tanpa mengganggu nantinya proses dari simulasi mengajar dari apa yang Bapak Ibu sudah siapkan begitu. Nah, juga dan pastikan bahwa apa yang tertera gitu ya di videonya asesor itu tidak terbalik begitu ya Bapak Ibu tulisannya, dan dapat dilihat dengan baik. Nah, karena nanti kan pastinya itu ada mirroring segala macam begitu ya. Jadi takutnya juga nanti pada waktu asesor melihat juga tidak terlalu jelas gitu. Jadi memang untuk penggunaan proyektor tidak disarankan, tetapi bisa saja kalau misalnya Bapak Ibu sangat mempersiapkannya dengan baik. Itu Pak Andi. Oh, Pak Andinya terlempar sepertinya. Mana pausnya yang terlempar. Oke, ini bisa dilanjutkan nih. Sekolah saya sudah termasuk dalam PSP. Lampiran 1 surat CGP terdapat contoh RPP di mana menggunakan tema dan subtema. Sedangkan di kelas kami sudah menggunakan kurikulum sekolah penggerak yang per mapel. Apa kami kembali menggunakan K13 atau RPP yang bisa menggunakan PSP dalam RPP? Bisa. Jadi silakan Bapak Ibu yang sekolahnya sudah menerapkan kurikulum Merdeka, silakan Bapak Ibu boleh gunakan ya sesuai dengan topik yang ada dalam kurikulum tersebut. Tidak perlu kembali lagi ke K13 ya Bapak Ibu. Jadi silakan disesuaikan saja untuk topiknya sesuai dengan kurikulum yang ada, yang digunakan di sekolah penggerak. Oke, boleh. Next lagi dari host, pertanyaan selanjutnya. Silakan Mas Eko. Oh, sudah ada Pak Andi. Selamat bergabung kembali Pak Andi. Terima kasih Ibu Anita jawabannya. Sempat terlempar, maaf tadi izin, jadi mungkin sinyal kurang bagus di tempat kami. Oke, ini terlihat Pak Andi. Pertanyaan dari link YouTube, bagaimana dengan guru olahraga? Apakah bisa menggunakan alat peraga dan berpakaian seragam olahraga? Silahkan Bu Anita untuk ditanggapi. Terima kasih. Ya, untuk olahraga ya Bapak Ibu, olahraga itu kan biasanya ada 2 ya Bapak Ibu, yaitu penyampaian teori dan juga praktik. Nah, pada waktu saat penyampaian teori ini Bapak Ibu gunakan saja di dalam simulasi mengajarnya.
Karena tidak mungkin Bapak Ibu mempraktekkan di tengah lapangan gitu ya, lalu menggunakan kamera, itu udah terlalu sulit begitu ya Bapak Ibu untuk dilihat nantinya, dan juga jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu mengambil pada bagian teorinya saja gitu ya, di mana Bapak Ibu sedang menjelaskan di dalam kelas. Untuk bagian-bagian mungkin yang kecil, bagian-bagian praktek yang kecil yang bisa dipraktekkan di depan kelas, silakan saja untuk digunakan. Dan seragam olahraga, kalau itu memang biasanya yang Bapak gunakan untuk mengajar olahraga, silakan digunakan saja Pak. Demikian Pak Andi. Baik Ibu, terima kasih. Marilah kita berpindah ke penanya live. Izin Mas Eko untuk bisa ditayangkan yang akan bertanya secara langsung atas nama siapa beliau, Mas Eko, izin. Baik, kita panggil Ibu Zeni. Izin Mas Eko untuk yang akan bertanya. Siapa? Oh, Pak Zainullah. Maaf, Pak Zainullah. Pak Zainullah, silakan. Ya. Langsung ke pertanyaan saja ya Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah jelas suara saya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jelas Pak Zainullah. Ya, saya Zainullah, IGP dari Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama ingin tanya tentang kuota. Tadi kata Pak Dr. Kasiman 8.000 dari 19.000. Apakah itu dibagi sesuai kabupaten atau secara nasional? Kemudian yang kedua terkait dengan jadwal. Tadi di tampilan PowerPoint materi Bu Anita sama Pak Nasir ada perbedaan sedikit tentang tanggal. Apakah kita berpatokan pada itu atau di SIM PKB yang tadi ditampilkan oleh Pak Nasir? Kemudian yang ketiga untuk Ibu Anita, bagaimana kalau kita papan tulisnya menggunakan Smart TV, Ibu? Apakah itu boleh atau harus pakai dua-duanya? Kemudian yang terakhir untuk Bapak Nasir, saya pernah upload RPP di SIM PKB itu untuk proses terbitnya cukup lama. Bahkan semester kemarin saya sampai 1 minggu gitu Pak. Nah, apakah untuk upload RPP CGP ini memerlukan waktu berapa lama? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainullah yang dari Pamekasan. Yang pertama, pertanyaannya tadi terkait dengan kuota Kabupaten Nasional. Izin Bapak Kasiman, apakah masih ada di Zoom ini? Izin Pak Nasir mungkin bisa dibantu untuk memberikan informasi terkait dengan kuota nasional atau ya. Ibu Anita Wulur. Kalau terkait dengan kuota kabupaten kota memang tidak kita buka Bapak Ibu ya. Silakan berseleksi, ikut ya, tidak berpatokan pada jumlah kabupaten kota, nanti dapat sekian harus lulus sekian, enggak. Tadi udah Pak Kasiman jelaskan. Kalau ada satu kabupaten kota ikut, contoh 50 orang dan 50-50-nya jelek semua, tidak kita terima. Kita punya passing grade yang ada. Ya. Jadi, kalau memang dia tidak memenuhi, kita itu udah ada Pak Kasiman. Cocok udah Pak Kasiman. Nah ini, jadi Pak izin ada pertanyaan terkait kuota, apakah dibagi per kabupaten kota atau nasional? Monggo silakan Pak Kasiman nih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk kuota itu memang ada kuota proyeksi. Kuota proyeksi itu kuota rencana. Tapi kita selalu berharap Bapak Ibu sekalian optimal untuk mengikuti seleksi. Optimal artinya Bapak Ibu sekalian ikut ya.
Nanti gini Bapak Ibu, kuota untuk nasional itu kan 8.000. Kemudian biasanya dari sekian kabupaten kota itu ada yang memenuhi kuota, ada yang melebihi kuota, ada yang bahkan kurang dari kuota. Sampai saat ini di tahap yang pertama ini ada 14 kabupaten kota yang tidak memenuhi kuota dan tidak bisa dijalankan karena apa? Jumlahnya minim. Nah, kuota yang daerah yang tidak bisa jalan ini nanti akan dilimpahkan ke kabupaten kota lain yang surplus. Jadi kuota nasional tetap. Nah, kabupaten kota yang tadi kuotanya misalnya hanya 100 bisa juga mendapatkan 200 ataupun nanti lebih. Itu. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, silakan ikuti prosedur ya. Harapannya nanti bisa banyak yang lulus di kabupaten kota, tapi kita tetap menggunakan kuota nasional, artinya 8.000. Nanti bisa juga Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan, di angkatan yang 5 ini bisa juga diumumkan sekaligus untuk kuota angkatan yang ke-7 di bulan Oktober. Ya bisa juga itu, misalnya ada satu daerah, ternyata yang daftar itu 300 gitu. Ternyata ada pertambahan kuota di sana, ternyata dari 300 itu 100 untuk yang angkatan 5 dan 100 nanti untuk angkatan yang 7. Saya sampaikan Bapak Ibu, di angkatan 7 itu semua kabupaten kota di seluruh Indonesia menjadi sasaran. Jadi kalau kebetulan di angkatan 5 ini surplus di kabupaten kota itu, kita akan umumkan untuk dibagi menjadi 2 di angkatan 7 juga. Begitu juga nanti kita segera juga akan rekrutmen angkatan 6. Di angkatan 6 begitu daerahnya surplus juga kita akan umumkan untuk angkatan 6 dan angkatan 7. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan berpikir, nggak usah terlalu dipikirkan, ini kuota saya sedikit gitu. Nah, sudah pokoknya Ibu Bapak jalankan saja, sudah serahkan nanti ya. Terus bagaimana Pak Kasiman kalau yang di situ passing grade-nya banyak sekali? Ternyata yang lulus nilainya itu di atas 70 karena batas minimal 70 itu banyak sekali. Kita biasanya menggunakan ranking Bapak Ibu ya, ranking. Jadi misalnya yang lulus di atas passing grade 300, kebutuhan kita hanya 200 ya di ranking dari ranking 1 sampai ranking 200. Ya. Jadi sesuaikan dengan kuota daerah dan kecukupan. Bisa juga Bapak Ibu sekalian, ada yang nilainya 80 tidak lulus. Karena apa? Di situ banyak yang nilai 90, ya 95, 85. Walaupun ada juga kemarin pengalaman Bapak Ibu, ada satu daerah yang nilainya di atas 90 itu banyak sekali. Sehingga nilai 90 pun ada satu daerah yang tidak lulus. Sementara di daerah lain 70 pun sudah lulus gitu. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian diukur ya kompetensinya ya potensinya, dan nanti kalau tidak lulus Bapak Ibu sekalian jangan khawatir karena nanti ada beberapa angkatan ya akan dibuka lagi. Oke, saya kira itu Pak Zainullah ya. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih Bapak Kasiman. Izin masih lagi ke Ibu Anita terkait dengan papan tulis atau Smart TV atau yang Bapak Nasir RPP terbit cukup lama. Silakan Ibu Bapak, Pak Nasir dulu atau Ibu Anita dulu, izin. Untuk papan tulis, maksudnya penggunaan Smart TV sebagai papan tulis, begitukah Pak? Atau Smart TV sebagai alat untuk memproyeksikan apa yang Bapak ingin tampilkan? Ya, Smart TV untuk penampilan materi, dan juga mungkin di situ nanti ada catatan sebagai pengganti dari papan tulis. Apakah itu boleh atau tidak? Oh, maksudnya catatan bagaimana ya Pak ya? Dari materi yang saya sampaikan nanti dia akan ada refleksi itu. Nah, apakah refleksi itu saya tuliskan dulu nanti di PowerPoint lalu tampilkan di Smart TV saya, atau memang harus ada papan tulis, harus kami praktek gunakan untuk media pembelajaran. Oh, oke. Seperti yang saya katakan tadi ya Pak ya, pastikan untuk jika menggunakan TV begitu ya, itu pastikan
tidak akan ada kendala dari segi asesor melihat ataupun nanti kendala-kendala teknis yang dapat terjadi dengan penggunaan alat bantu tersebut. Karena takutnya nanti malah lebih banyak lebih banyak fokus ke situ sehingga materinya jadi kurang fokus begitu Pak. Itu sih. Tapi kalau misalnya Bapak menggunakan itu, pastikan sudah benar-benar ready begitu ya Pak ya. Ya, silakan saja untuk menggunakan kalau sudah betul-betul siap gitu. Dan mungkin pertimbangkan juga kalau misalnya itu malah mengganggu dan juga membuat Bapak akhirnya tidak fokus kepada isi daripada simulasi mengajarnya. Nah, mendingan lebih baik tidak perlu begitu ya Pak ya. Ya. Baik. Pak Andi. Terima kasih Bu Adita. Pak Nasir, ini terkait dengan RPP yang terbit cukup lama Pak Zainullah ya, izin bertanya lagi. Ya, kalau RPP-nya terbit agak lama itu berarti tergantung amal dan perbuatan. Kurang zikir tuh Pak Zainullah. Baik, siap. Ya, jadi kalau untuk RPP, kalau untuk yang guru penggerak memang spesial, disiapin link khusus, jadi bisa lebih cepat. Untuk yang RPP di guru penggerak, jangan banyak-banyak halamannya. Paling banyak 2-4 lembar ya. Kan cuma untuk 10 menit, tidak perlu pakai tanda tangan juga. Ya, jadi saya berharap itu langsung real time. Kalau untuk yang guru penggerak real time, kalau yang di umum memang sedikit agak dikurasi, dicek karena terkait jangan sampai RPP-nya menyampaikan hal-hal yang di luar pembelajaran. Kalau di guru penggerak langsung bisa dipakai, gitu Pak. Baik Pak Nasir, terima kasih. Kita akan ke penanya selanjutnya. Ada Ibu atau Bapak nih, Eka Purnamasari. Oke, selamat siang Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja ya Bu ya, singkat padat ya Bu ya. Singkat saja. Saya sebagai guru kelas kan, kami di kelas mengajarkan sistem misalnya tematik. Apakah dalam 10 menit itu, apakah kami harus mengambil satu subtema yang notabene terdiri dari beberapa subjek, atau kami bisa memilih satu subjek saja yang dijadikan untuk RPP dan simulasi dalam mengajar? Oke, cukup Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Eka. Ibu Anita bisa langsung ditanggapin pertanyaan dari Ibu Eka Purnamasari. Tadi agak sedikit ini. Bu Eka, maaf, tadi terkait dengan tema subtema ya, yang satu subjek. Bisa diulangin saja langsung Bu ke pertanyaan Bu Purnamasari. Oke, pertanyaannya saya ulang lagi ya. Pertanyaannya ini misalnya saya adalah guru kelas. Nah, guru kelas itu kan tadi diberikan tema kan. Nah, setiap tema itu ada subtema. Dalam 10 menit mengajar simulasi, apakah saya mengambil mengajar itu dengan menggunakan sub pembelajaran, misalnya 1 kali sub pembelajaran subtema yang terdiri dari 3 subjek, atau hanya memilih 1 subjek saja, 1 materi untuk disimulasi dalam mengajar? 1 materi saja Bu. Dan kalaupun misalnya 1 materi itu terlalu panjang ya, Ibu singkat saja dalam durasi 10 menit gitu. Fokusnya pada pembukaan dan kegiatan inti ya Bu ya. Terima kasih Bu Anita, Bu Eka. Kita ke penanya selanjutnya, Bapak atau Ibu Agus Fitriana, silakan. Bapak Agus Fitriana atau Ibu Agus Fitriana, silakan. Baik, kalau tidak ada Pak Agus, izin, atau Ibu Agus Fitriana? Baik, terima kasih Ibu Bapak. Kita ke acara selanjutnya untuk
penguatan atau closing statement dari Ibu Anita dan Bapak Nasir. Silakan Ibu Anita, singkat saja. Terima kasih. Ya, mohon maaf tadi Pak Andi. Ya Bapak Ibu, sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu telah masuk ke dalam seleksi tahap kedua dari program Guru Penggerak. Izinkan Bapak Ibu saya menyampaikan bahwa kegiatan yang kita lakukan ini adalah kegiatan yang memiliki nilai investasi yang bersifat seumur hidup gitu ya Bapak Ibu, karena kita telah menginvestasikan waktu dan juga tenaga serta juga pengetahuan dari Bapak Ibu untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu persiapkan diri Bapak Ibu dan untuk kembali dikembangkan potensinya dan kapasitasnya Bapak Ibu. Dan semoga apa yang Bapak Ibu persiapkan di dalam seleksi akan berbuah baik dan juga akan menolong Bapak Ibu untuk menjadi pendidik-pendidik yang lebih baik lagi di masa depan. Terima kasih Pak Andi. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu Anita. Closing statement yang sangat bagus, membangkitkan semangat. Silakan Bapak Nasir untuk closing statement-nya. Terima kasih. Selamat dulu pada Bapak Ibu. Ya, saya titip pesan satu sebelum kita tutup. Pantaskan bahwa Bapak Ibu ini adalah guru-guru terbaik yang akan menjadi pemimpin pembelajaran yang pantas kami pilih. Ya, jadi betul-betul tunjukkan kemampuan Bapak Ibu untuk menjadi guru penggerak. Terus kemudian perhatikan, fokus benar-benar pada tugas yang harus dilakukan. Ya. Kemudian ingat baik-baik jadwal pelaksanaan ini. Tadi yang Ibu Anita sampaikan itu totality dari wawancara, simulasi mengajar sampai wawancara. Jadi 7 Januari sampai 5 Maret atau 7 Maret itu adalah total dengan wawancara. Kita bagi dua. Wawancaranya sendiri itu di tanggal 7 sampai 21 Januari. Terus kemudian tanggal 24 Januari sampai 5 Maret adalah wawancara. Ya, Bapak Ibu nanti memperhatikan jadwal-jadwal itu. Kemudian yang keempat, luruskan niat. Ya, jadi saya tahu nih banyak yang disuruh kepala sekolah untuk ikut guru penggerak karena ingin biar Bapak Ibu ditunjuk menjadi kepala sekolah atau punya tujuan lain-lain. Luruskan niatnya benar-benar. Ya. Jadi luruskan benar-benar bahwa Bapak Ibu ingin menjadi orang-orang yang punya investasi jangka panjang, orang-orang yang ingin membangun pendidikan. Amin. Ya, bukan karena yang lain-lain. Terus kemudian yang kelima, jaga kondisi, jaga imun. Ini seleksi yang cukup panjang, 1 tahun. Prosesnya tanggal sekian, pelaksananya tahun depan. Ya, jadi cukup panjang 1 tahun Bapak Ibu seleksi. Daftar di bulan kemarin, ya, di 2021, 2021 kita seleksi penentuan di 2022, luar biasa. 1 tahun Bapak Ibu ikut seleksi. Ya, jangan sia-siakan seleksi yang 1 tahun ini hanya gara-gara hal yang kecil. Selamat berjuang. Kita ketemu di sesi wawancara nanti dan di sesi pelaksanaan diklat guru penggerak. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir, closing statement yang luar biasa. Izin Bapak Kasiman untuk bisa memberikan penguatan kepada Ibu Bapak calon guru penggerak angkatan 5 serta menutup kegiatan secara resmi. Terima kasih, silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Sandika, Pak Nasir, Pak Anita, dan Bapak Ibu sekalian.
Alhamdulillah kita sudah lalui untuk mengikuti coaching klinik. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan Pak Nasir sebenarnya ini, niatkan untuk pendidikan, kemajuan pendidikan di Indonesia, jangan ada terpaksa, karena Bapak Ibu sekalian, terpaksa itu tidak enak, ya, tidak termotivasi, dan Bapak Ibu sekalian kelihatan terekam di sistem ya, kalau terpaksa. Kemarin yang mengisi IC ada yang tulisannya, isinya terima kasih, yang penting 500 karakter, itu ada yang seperti itu. Ada juga yang mengisi saya tidak termotivasi untuk mengikuti PGP, dan itu di copy paste ya di semua jawaban Bapak Ibu sekalian terekam di situ. Jadi jangan gini Bapak Ibu, saya sarankan di IT itu akan terekam ya, jadi jejak digital itu bisa diundang, jadi tidak main-main gitu. Jadi kalau memang tidak terpanggil tulus ikhlas itu nggak usah aja, lebih baik itu sampaikan kepala sekolah, saya mungkin belum berminat, mungkin suatu saat saya akan ngikuti. Bapak Ibu sekalian ikuti ya. Kemudian tadi ada saran-saran, coba Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti simulasi mengajar bisa berlatih dengan temannya ya, bisa juga dengan anaknya, suaminya atau istrinya ya, pakai Jimit ya, mungkin yang satu di luar, satu di dalam, di depannya whiteboard atau papan tulis. Coba sejauh mana bisa masuk ke layar sehingga Bapak Ibu sekalian nanti tidak canggung lagi. Oh cukup, oh sudah setengah, oh sudah 80% saya masuk. Gitu, silakan dicoba ya, karena yang Bapak Ibu nanti dinilai sebenarnya ininya prosesnya ya, prosesnya. Jadi jangan terlalu high tech ya, kalau memang bisa enggak masalah. Tadi yang disampaikan harus pakai monitor yang elektrik atau silakan, enggak apa-apa. Kalau masih waktunya hanya 10 menit itu waktu yang pendek sekali ya. Nanti pengantar saja sudah berapa menit itu ya, tapi kita sebenarnya yang paling penting itu di intinya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, tetap sehat, dan saya harapkan semuanya Bapak Ibu sekalian lancar dan lulus semua. Saya akhiri, terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka kegiatan coaching klinik, simulasi mengajar dan wawancara kali ini ditutup secara resmi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Bapak Ibu sekalian, tim narasumber ya, Mas Andi, Pak Otong, Mbak Rita, dan Pak Yudi, dan teman-teman tim PGP, saya juga ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasiman, Bu Anita, Pak Nasir, dan tim dari PGP, serta Ibu Bapak calon guru penggerak Angkatan 5. Dengan berakhirnya penguatan dan penutupan dari Bapak Kapokja, berakhirlah seluruh rangkaian coaching klinik untuk persiapan simulasi mengajar dan wawancara pada hari ini. Saya Darmawan Afandi selaku pembicara mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini adalah rekaman yang saya buat. Mudah-mudahan bisa untuk belajar saya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.